Setiap kali ahli Feng Shui membongkar makam leluhur orang lain, dia selalu mencicipi tanah di sana untuk memastikan rasanya. Jika normal, dia memberi isyarat pada asisten untuk membuka peti mati. Namun, hari itu Lao Jin menghadapi sesuatu yang berbeda. Setelah mencicipi tanah makam, ekspresinya berubah serius. Ia melihat batu nisan tanpa nama. Hanya deretan angka dimulai 38 di pojok kanan bawah. Saat memeriksa lebih dekat, ia berdiri di atas makam untuk mengamati Feng Shui dan merasa sangat tidak nyaman. Ia pun bertanya pada pemberi kerja, siapa yang memilihkan kayu untuk kakeknya? Pemberi kerja menjawab, kakeknya adalah pahlawan Perang Dunia II dan seorang biksu bernama Rubah memilihkan tanah Feng Shui khusus untuknya. Karena pencuri makam merajalela, sang biksu menguburkan kakek secara sederhana tanpa identitas di batu nisan. Meski alasan pemberi kerja masuk akal, Lao Jin tetap khawatir dan akhirnya membatalkan pekerjaan ini setelah berpikir matang. Rekan-rekannya cemas karena bayaran besar, sehingga mereka meminta penjelasan. Lao Jin menenangkan diri dan menjelaskan bahwa selama lebih dari 30 tahun berkarier, ia belum pernah melihat tempat pembunuhan dengan aura yin seberat ini. Sejak naik ke gunung, ia merasa ada yang aneh. Gunung itu dikelilingi pagar pelindung, dijadikan wilayah pribadi, dan aura yin di puncaknya sangat kuat. Setelah itu, ia melihat rubah di dekat makam. Karena rubah sering menjadikan makam sarang, orang Korea percaya tempat yang ada rubahnya tidak cocok dijadikan makam. Selain itu, Lao Jin sudah melihat tempat ini penuh energi jahat, sehingga ia yakin ini cocok untuk roh jahat, tidak cocok untuk menguburkan manusia. Jika mereka membongkar makam, semua orang bisa kehilangan nyawa. Meski sangat berbahaya, rekan Lao Jin tetap tidak mau melewatkan kesempatan mendapat kekayaan, jadi mereka kembali ke pemberi kerja untuk mendiskusikan langkah selanjutnya, dan juga mengetahui alasan dibalik kesulitan pemberi kerja. Sejak kakeknya meninggalkan harta besar dan dimakamkan, keluarganya terus mengalami kejadian aneh. Ayah si pemberi kerja tiba-tiba lumpuh tanpa sebab dan harus duduk di kursi roda. Kakaknya juga mendadak mengalami gangguan jiwa, lalu bunuh diri. Si pemberi kerja pernah meminta orang memeriksa Feng Shui makam kakek, tapi tak ada yang berani mengutak-atiknya. Keluarganya pindah ke Amerika berharap bisa hidup tenang, namun malapetaka tetap mengikuti. Istrinya 2 kali keguguran tanpa sebab, dan setelah susah payah melahirkan anak laki-laki yang sejak lahir terus menangis tanpa henti. Bahkan rumah sakit terbaik di Amerika tidak menemukan penyebabnya. Jika ini dibiarkan, si pemberi kerja pun akan terancam bahaya. Akhirnya, si pemberi kerja meminta bantuan dukun Hualin yang bisa berkomunikasi dengan roh. Melihat mata bayi itu, Hualin langsung tahu ada masalah di makam leluhur dan memastikan jiwa sang kakek sangat menderita, sehingga menimbulkan masalah bagi keturunannya. Karena tidak ahli Feng Shui dan penggalian makam, Hualin mengajak Lao Jin dan seorang pemulasara jenazah. Setelah mendengar seluruh kronologi, Lao Jin tidak menyembunyikan apapun dan menjelaskan deretan angka di pojok kanan bawah batu nisan adalah koordinat lintang dan bujur, yaitu alamat makam tersebut. Alasan Biksu Huli memilih lokasi makam di sana adalah karena ada rahasia yang tak bisa diungkapkan. Mengetahui pemberi kerja benar-benar tidak tahu soal itu, ia makin tak berani bertindak gegabah. Saat semua orang bingung tanpa jalan keluar, Hualin mengusulkan solusi yang menguntungkan kedua pihak, membongkar makam dan melakukan ritual pemanggilan roh bersamaan. Setelah Lao Jin memilih hari dan jam baik, ia mencari 5 penggali makam bersio babi sesuai permintaan Hualin. Hualin mengoleskan darah kuda di dahi mereka dan memasukkan rambut mereka ke mulut babi, agar energi jahat makam berpindah ke tubuh babi. Hualin lalu melakukan ritual pemanggilan roh untuk menafsirkan semuanya. Setelah persiapan selesai, pemulasara jenazah membacakan doa persembahan di depan makam. Adik seperguruan Hualin melantunkan mantra samjing sambil memukul gong dan jenderang. Hualin menggoreskan pisau di kakinya, lalu memasukkan tangannya ke tong berisi api, mengoleskan abu arang ke wajah, lalu menusukkan beberapa kali ke leher tanpa terluka. Ini menandakan ia mendapat perlindungan para dewa. Setelah pemberi kerja menepuk makam, pembongkaran pun dimulai. Para penggali bekerja cepat, Hualin terus menebas 5 bangkai babi secara acak untuk mengusir energi jahat. Sementara itu, Lao Jin yang cemas mengawasi liang makam, khawatir terjadi sesuatu yang tak terkendali. Setelah setengah jam, para penggali menyentuh papan peti mati. Saat Lao Jin dan pemulasara jenazah turun ke liang makam, mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin menusuk. Saat Lao Jin dan pemulasara jenazah membersihkan debu di atas peti mati, mereka menemukan kain merah menutupinya. Lao Jin yang berpengalaman langsung tahu ini tradisi pemakaman Jepang. Pada kain itu tertulis jabatan dan identitas sang kakek. Saat itu, Lao Jin paham mengapa pemberi kerja sangat kaya. Kakeknya ternyata bukan pahlawan Korea, melainkan pengkhianat yang bersekutu dengan Jepang saat Perang Dunia II. Inilah alasan nama tidak terukir di batu nisan. Setelah kain merah dibuka, mereka melihat peti mati dari kayu osmanthus, kayu yang dulu hanya dipakai kalangan kerajaan. Proses berjalan lancar tanpa insiden, membuat Pak Jin lega. Setelah petugas pemakaman membawa peti mati keluar, Pak Jin melempar koin ke liang kubur. Karena di koin terukir wajah jenderal besar, tindakan Pak Jin untuk menenangkan arwah yang belum pergi. Sementara itu, petugas pemakaman mengingatkan agar hari ini tidak makan daging, lalu memuat peti mati ke mobil. Setelah mereka pergi, seorang penggali makam serakah diam-diam turun ke liang kubur, berharap menemukan pusaka yang tertinggal. Saat menggali, tiba-tiba dari bawah kakinya muncul ular belang hitam merah. Kepalanya menyerupai wanita berambut panjang. Melihat itu, Dawu terkejut lalu menusuk ular itu hingga terbelah 2, membuat ular merah menjerit nyaring dan menggema di lembah. Jeritan aneh itu hanya didengar Hualin, ia tidak tahu apa yang terjadi. Saat mendongak, ia melihat langit cerah tiba-tiba dipenuhi awan gelap, angin kencang menerpa. Begitu mobil turun dari gunung, hujan deras turun. Di Korea, ada kepercayaan kremasi saat hujan tidak baik bisa menyebabkan arwah tidak bereinkarnasi ke keluarga baik. Pak Jin menyarankan peti mati disimpan dulu di kamar mayat rumah sakit, lalu menunggu cuaca cerah untuk kremasi. Meski keluarga ingin segera kremasi, mereka juga tidak ingin mencelakakan diri. Akhirnya mereka mengikuti saran Pak Jin. Pemulasara jenazah memakai koneksi pribadinya untuk menghubungi rumah sakit swasta terdekat. Ia lebih dulu memberi amplop uang ke kepala rumah sakit, lalu mendorong peti mati ke kamar mayat. Saat kepala rumah sakit tahu peti mati belum dibuka, ia langsung berniat buruk. Ketika semua orang keluar makan, ia mencoba membuka peti mati dengan linggis. Melihat peti mati mewah, ia yakin ada barang berharga di dalamnya. Baru saja ia membuka sedikit celah, tanpa diduga Hualin dan adik seperguruannya sudah kembali lebih awal. Melihat itu, mereka segera membentak dan berusaha menghentikan. Tapi sudah terlambat, roh sang kakek langsung melesat keluar dari celah peti mati menuju keluar pintu. Kebencian yang kuat membuat Hualin yang baru masuk langsung pingsan di lantai. Tak lama, ayah klien yang tinggal di Amerika pun mendengar panggilan dari sang kakek.
Begitu ia membuka pintu, hawa dingin yang menusuk langsung menerpa masuk. Angin dingin. Langsung menyapu masuk ke dalam rumah. Ia pertama-tama mendengar suara makan dan minum dengan lahap dari meja makan, lalu merasakan hawa dingin datang dari belakangnya. Dari kedua sisi. Setelah itu, sang kakek memeluk putranya dari belakang, memasukkan tangan ke dada putra, lalu menghancurkan jantungnya. Saat itu, menantunya menari waltz sendirian mengikuti televisi. Sang kakek yang masuk lebih dulu menjadi pasangan dansa menantunya sebentar, lalu menindih menantunya ke lantai dan mencekiknya hingga tewas. Sementara itu, Hualin yang pingsan sudah sadar. Selain mimisan, ia tidak cedera serius. Hualin tahu sang kakek pasti akan mencari masalah dengan keturunannya, jadi ia meminta Lao Jin melindungi klien di Korea. Sementara ia membawa pemulasara jenazah dan adik seperguruannya ke kamar mayat tempat peti mati disimpan. Ia meminta adik seperguruannya memegang ranting pinus sebagai umpan agar arwah bisa merasuki tubuh. Begitu sang kakek merasuki tubuh, pemulasara jenazah segera menarik tali rami untuk menangkapnya. Setelah siap, Hualin mulai memukul gong dan jenderang sambil melantunkan mantra pemanggil arwah dari kepercayaan syaman. Tak lama, ranting pinus di tangan adik seperguruannya jatuh ke tanah, menandakan arwah sang kakek sudah merasuki tubuh. Ikuti saja. Seruan adik seperguruan menandakan rencana penguncian arwah Hualin gagal. Di sisi Lao Jing, setelah menemukan manajer lobi dan membuka kamar, mereka mendapati majikan misterius telah menenggak lebih dari 10 botol air.